الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى روح المؤلف بهذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواحها. ثم ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن حج عبد القدير. ثم إلى روح والدتي المرحومة حج مسنة بنت حج مدرس أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Majuan aja Bu, majuan coba. Ada kadernya ada. Ada. Majuan dikit. Ya. Majuan saja. Majuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali
kembali ya, terakhir kajian tentang kurban yang melanjutkan pertemuan terakhir ya, karena pada hari Kamis insyaallah yang akan datang kita sudah lebaran ya. Tapi kalau di Mekah insyaallah lebarannya hari Rabu, hari Kamis ya. Apa-apa Bu, jangan ikut-ikutan, tadi ikut-ikutan lebaran sudah lagi Rabu juga. Ya, kita berhukum itu kepada di mana kita berada, bukan kepada suatu negara atau daerah tertentu. Jadi kita berada di Indonesia ya pakai hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi ikut-ikutan. Orang udah hukum katanya kok kita masih ini. Jangan ya, gitu. Tetap ikuti aja pemerintah, insyaallah aman gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang beberapa keterangan yang terkait dengan kurban ya. Qala al-musannif wa la ya'kulu al-mudhi syai'an min al-udhiyati nazru an-nazaratu wa ya'kul min at-tatawwi biha wa la yabi' minha. Ya. Dalam kitab fikih Kifayatul Akhiyah dijelaskan ya, wa la ya'kul mudhi syai'an min al-udhiyah an-nazr. Ya. Tidak boleh ya memakan sedikit pun daging hewan kurban yang kita kurbankan dalam rangka kita nazar. Ya, jadi kalau kita kurban dalam bentuk nazar, nggak boleh kita apain, kita makan sedikit pun. Jadi kita hadiahin atau sedekahin semuanya. Ya, kan kalau yang kurban biasa, ya itu, ya makanya disuruh wayakulu minat mutatawwi biha. Ya, kalau kurban yang biasa yang sunat itu boleh kita makan. Ya, paling banyak kita bisa ambil sepertiga. Ya, jangan lebih dari sepertiga, jangan. Artinya kalau kita ngorban jangan kita minta setengah. Ya, apalagi minta semuanya. Ya, itu. Ada orang ngorban contohnya taruh di Alinaba. Korban kambing minta kupon 27. Habis buat dia doang. Ya, bilang potong diri aja dulu maksudnya. Ya, kalau masih wajar sih nggak masalah. Ya, masih wajar kita korban sapi nih. Contohnya kita minta 50 bungkus, ya, masih wajar itu sapi yang dikorban. Ya, nah kalau kambing korbannya kambing 25 kilo, minta kupon 27, habis. Bukan habis, kurang. Iya, karena kalau kambing itu kan ya kotornya di 25, paling di daging itu 7 kilo. Ya, paling banyak 10. Ya, belum kotorannya, palanya, tulangnya itu. Kaki nggak dihitung. Ya, itu jadi apaan yang mau dikasih orang gitu. Atau mesen ngorban kambing 1 ekor kambing, mesennya aneh mesennya minta paha belakang 2. Sama ada korbannya semua. Ya, namanya berkorban udah ya sekedar kita mencicipi itu maksudnya. Ya kita makan, tapi kalau minta untuk lebih jangan. Nah, kalau kita mesen untuk dibagi orang nggak masalah. Ya, kita minta tolong ada apa nih? Ini potong sih taruh sini, tak suruh tolong potongin gitu. Kan ada biayanya tuh. Ya, nanti ane minta kurban apa daging ini sekian kupon, boleh gak? Ya itu boleh, tapi kalau buat kita makan sendiri jangan. Kita kan punya saudara, punya siapa gitu, yang perlu kita bagi. Kan banyak tetangga kita yang mungkin bahkan daging sebulan sekali juga ada. Gitu, itu daging tetelan dimakan. Contohnya 15.000 seperempat. Jadi kalau ibu-ibu makan daging tetelan ya, gak hancur-hancur daging bu. Iya, putar sono oper sini oper sono. Yang ada dikesel ditelan aja langsung. Begitu kecekak sini.
Itu kenyataan yang maksud. Ya kan? Kenyataan. Kenyataan. Tidak tahu. Gigit sana, mental sana, mental sana aja. Kesal jalan jadi cekek. Minum yang banyak. Jangan sampai itu. Ya, itu buat orang yang kalau memang jarang makan daging kan kesian. Ya dibagi, dibawain. Tuh, ya. Saya bilang juga saya sarankan panitia kurban itu kalau dibagi daging jangan tetelan semua. Ya, jangan dikasih orang perut semua. Babat orang punya darah tinggi dikasih perut udah habis. Ya dikasih babat itu kan. Yang ada bukan dia senang dia ngedumel. Orang panitia gimana? Udah tahu darah tinggi kolesterol dikasihnya babat begini lagi. Ini gak bisa beli, mana mungkin ngomonginnya. Ya betul. Jadi jangan kita makan kalau kita berkurban dalam rangka nazar. Ya kan banyak itu nazar. Ya kita punya hajat apa gitu kan. Hari kita bernazar. Ya saya nazar nih kalau nanti apa ini usaha saya ya maju saya akan berkurban ini 1 ekor sapi yang paling mahal. Tuh, ya. Tahun ini coba kalau kita bernazar bilang tahun ini juga harus dilaksanakan. Ya, makanya bilangnya jangan tahun ini, bilangnya berkurban. Ya. Nah, Ustaz tuh ada orang bernazar belum sempat dia menyampaikan nazar belum meninggal. Dilaksanain sama ahli waris. Wajib karena dia sudah bernazar. Udah ngomong Tuhan berjanji sama Allah. Ya kan? Ya, kalau orang bisa dibohongin, ya kan? Tuh, aku jadi aku bakal bantuin ini ya gue jadi. Belum tentu kan bohong tuh. Nah, dosa enggak? Dosa manusia bisa dibohongin sama Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibohongin. Ya. Kenapa? Jual kontrakan 1 pintu bakal lulusin. Ya, buat mengenai hajat nih ya. Iya, mati orang waktu masak. Katakan wa ya'kulu minal mutatawwi'i biha wa la yabi'u minha. Ya, tuh. Nah, buat korban yang sunnah dia boleh memakan. Tadi saya katakan paling banyak berapa? Sepertiga sulus. Sepertiga. Ya, kita pertimbangannya sepertiganya itu dari daging yang bener daging, bukan namanya ukuran semua timbangan kotor, jangan. Ya, udah disembelih, jadinya berapa itu sepertiganya? Ya, kayak kambing kan tadi saya bilang kotorannya berarti berapa? Palanya belum kakinya lagi, belum apa namanya itu ya banyak lah. Pokoknya yang memang apa namanya bukan nggak bisa dimakan. Kalau dikasih orang jadi ngedumel gitu. Iya. Lagi perempuan gitu. Bisa mencuci juga ngomong. Ya, betul. Wala yabi'u minha. Ya. Jadi daging kurban itu enggak boleh diapain? Dijual. Mau jual sih. Saja sini saja. Saja nampak tangan. Majuan. Sini. Depan masih kosong depan. Sini saja sini. Sini. Ada suaranya. Ini kita ya. Wala yabi'u minha. Enggak boleh dijual dagingnya. Ya. Ada orang ngorban 1 ekor sapi yang 1 ton. Ya. Tuh, dia korban dipotong habis lagi dijual. Bukan buat dibagi-bagiin, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kecuali kalau tuh daging udah didistribusiin ke orang, itu orang terserah mau dia bagi nggak? Punya orang. Ya, tapi kalau yang bersangkutan dia ngorban dijual, palanya dijual 300.000 lumayan. Ya kan, buntutnya berapa? Ya, 200.000 lumayan. Kaki depan 75.000, kaki belakang 150 lumayan. Nah, apa yang mau dikorbanin kalau dijual semua? Ya, sampai itu kulitnya juga nggak boleh dijual. Korban semua udah.
Ya, dikorbanin itu harus semua yang memang kita rela berkorban. Tadi saya katakan kalau sepertiga sekedar nyicipin boleh, ya. Tapi kalau untuk dijual, ya, orang kerjaannya tukang dagang daging, ya, diumumin karena apa? Dia ngorban satu sapi mandiri, kan? Ya, habis korban nggak diapa-apain, nggak dibagi-bagiin, taruh di mana di pasar buat dijual, ini nggak boleh. Apapun yang dihasilkan dari hewan kurban itu nggak boleh dijual. Ya, yang penting yang boleh dimakan itu nggak boleh. Ya, mau buntutnya kayak, ya, kupingnya kayak, ya kan, nggak boleh. Tuh, jadi harus diapain? Dibagiin atau ya dihadiahkan dalam bentuk sedekah ataupun hadiah. Ya. Kenapa? Karena yang namanya daging kurban ini kalau buat orang yang mampu kayak kita ini contohnya itu bukan sedekah, hadiah. Masih ke guru, ya. Guru ini kan udah sering banget makan daging. Jangan bilang nih ada hadis sedekah nih dari masjid, jangan bilang. Ya. Ada sering tanya kalau ada orang bawain daging dari masjid, saya bilang, apa bentuknya nih? Sedekah. Maaf, aneh nggak terima sedekah ya bilang kita. Iya kan? Ya malu lagi kita masa nerima sedekah. Iya, kalau bilang hadiah, ya hadiah Ustaz artinya hadiah dari masjid karena Ustaz khotib tetap contohnya terima. Ya, tapi kalau dibilang sedekah saya mohon maaf nolak. Bukan nolak rezeki, bukan. Ya, tapi kita emang nggak boleh. Ya, kenapa? Bukan mustahil, bukan orang yang berhak untuk menerima sedekah. Ya, jadi kalau dia nggak ngerti makanya kita tanya, biar tahu, kita jelasin. Ya, jangan sampai kita yang nerima, yang penting kita dapat, jangan. Ya, kayak ada mohon maaf contohnya, ada orang ngasih maaf ya duit menjelang lebaran ke saya contohnya. Saya bilang ini zakat bukan, kalau zakat saya nggak mau terima. Ya, ini hadiah Pak Ustadz, katanya hadiah tahunan biasa dari ini, oh terima. Ya, kalau memang bentuknya hadiah, ya, kenapa? Karena Nabi bilang, ya, tahadu, ya kan, kita saling mengasih hadiah itu akan tambah kecintaan kita, ya, tambah dekat, tambah cinta, tambah sayang gitu, ya. Tapi kalau sedekah kan, itu unsurnya apa? Kesian, ya kan, sedekah. Kalau nggak enak kesian si anu itu bantuin nah itu, ya. Janda si anak kagak. Saya lihat kayaknya ini anggota arah kebanyakan janda kayaknya. Ya, berapa 85% janda kayaknya. Ada mau ada ogah. Ya nggak apa-apa, emang ketentuan yang begitu mau diapain? Jadi korban segori yang jadi jaga bisa. Kenapa? Oh, ya. Ayahnya nerima daging korban kata yang daging korban segori kas kantong masa. Janda ya. Janda. Jadi kebagian semua tahu aja. Yang jadi ada juga anu korban yang jadi. Iya, banyak orang kalau nggak jalan kaya ya. Kaya. Tidak kaya banyak. Harus dinikmati Allah. Iya, memang Nabi bilang, kata Nabi kan bantuin tuh jande sama anaknya jande. Iya. Disuruh sama Nabi. Dinikahin. Jande yang nggak mampu, ada Wayan bilang yang mulia dibantuin, yang tua kagak. Ada Jadi kayak semua yang miskin kayak semua. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi al-udhiyatul manzurah, ya, tukhraju min milkin an-nazir bin nazar. Jadi orang yang berkorban dalam bentuk nazar itu tadi dia sudah mengeluarkan semua hewan yang dikorbankan itu. Jadi nggak boleh dia mengambil sedikit pun. Ya. Kalau dia korban nazar, ya ini nyicipin doang, jangan. Ya, udah sedekahin aja semua dah. Kayak kemarin itu kan ada orang tua udah meninggal dunia dikorbanin, kalau bisa jangan.
Kenapa? Karena korban itu buat orang yang hidup. Orang yang meninggal nggak perlu dikorbanin, ya. Lain halnya aja tuh orang sholat aja mati nggak disuruh, ya kan? Wajib itu. Seorang mati suruh sholat, ya orang mati suruh pergi haji, ya orang mati suruh zakat nggak ada, ya sudah apa namanya itu izama tabnu adam in qata amaluhu, sudah putus semuanya itu. Perintah yang wajib aja nggak disuruh, apalagi perintah yang sunnah. Lalu gimana Ustaz? Kalau ada orang tua kita mau korbanin, kalau dia mesen silakan, ya dia wasiat, ya neng, Abe belum korban nih, kalau Abe pendek umur belum sampai Idul Adha belum meninggal, tolong lu korbanin ya beliin sapi kayak tuh, duitnya di mana lu dibawa bantal banyak ambil aja. Orang dulu kan nyimpennya di bawah bantal, di bawah kasur. Ya, nah, kalau sekarang mana orang nyimpen di bawah bantal bawah kasur? Anak sekarang nakal-nakal diambilin anaknya. Ya, tadi belanja buat ke Alfa, ke Indomaret, ya. Tuh, orang dulu Bu, taruh duit banyak di mana-mana. Maaf saya waktu Bu Tuti meninggal, Tuti Allah meninggal, saya lagi geratak di kamar itu, saya nemuin duit 1 karung Bu. Iya, 1 karung benar loh saya nemuin itu. Ya, duit masih laku bukan duit agak laku. Duit agak mana tuh? Iya, benar Bu. Di karung ada duit, bayangin aja itu. Nah, itulah ya orang-orang kelebihan itu kayak gitu. Berapa? Ikhtiar buat jage-jage. Memang nanti kalau ada kebutuhan mendadak, kalau urusan bank kan ribet, Sabtu aja tutup Bang. Amal duit nggak bisa banyak, paling saya kelihatannya paling gede 10 juta, 5 juta. Iya kan? Ini ada batasnya. Sabtu Minggu tutup, orang meninggal hari Sabtu bisa suruh tuh, dia meninggal. Saya bilang duit di rumah juga perlu ditaruh Bu buat jage-jage. Kalau duitnya 100 juta di mana kita? Banyak. Panjang gitu ya. Duit begitu aneh. Ya. Lah memang ya dalam masalah kurban memang kita nggak maksain orang. Ya kalau dia mampu, ya makanya kan Nabi bilang man lahu sa'atun, kalau dia mampu. Tuh kalau dia nggak mampu jangan disuruh lu jual emas lu nggak buat kurban, jangan. Ya lu jual motor laki lu jual motor buat kurban ke? Tapi lakinya kerja jalan kaki dosa gitu ya. Jual kontrakan dulu, jangan dulu. Kontrakan justru penghasilannya dia. Ya, cuma 1 pintu lagi, itu pun orang kontraknya bayar 2 bulan sekali. Ya, jangan, makanya nabung tuh, bikin tabungan kurban. Nabung bisa di 300 bulan, 300 bulan. 11 bulan jadi, 10 bulan jadi. Iya, sampai goceng lagi dah. Ini saat ada permasalahan ya, dia bukan jual kontrakan, dia jual rumah. Ya Allah, tidak punya rumah, di sana punya rumah, dijual ini rumah. Ketika lagi begini, saat dia nggak mau apa ya, korban. Saya bilang jangan deketin tempat sholat. Hampir begitu ya. Kita usahain. Iya. Usahain kita nabung usaha. Iya nabung. Saya tuh nabung ada orang yang ahli nabung. Usahain ada 5 atau 4 dia. Tambah dengan saya jadi satu sapi dan gitu. Buat tahun depan gitu nih. Sekarang alhamdulillah ada 3 sapi saat. Kita nabung. Cuman gini saat kalau saya nih maaf kan. Bukan kita nggak mau taruh di masjid. Maaf emang kita korban ya, bukan nazar. Jadi ketika kita dapat dagingnya itu sekitar 20 kilo. 20 kilo. Satu orang. Nah, kalau dia orang tuh mau membagi siapa terserah. Ada yang bisa. Dia ngarepin dari masjid lama, mau apa kata orang gelengek. Nah, ini ya nanti korban dah untuk kan keluarga kan. Iya. Lebihnya kan untuk yang lain gitu. Keluarga jadi kan nggak ngelengek katanya paling banter kita yang korban maaf. 2 kilo atau 3 kilo katanya. Iya. Kayak gitu benar apa saya nggak tahu. Makanya saya terorganisir saya.
sendiri korban. Ya. Tapi ketika kita ini kan tidak dan niat saja ya, udah niat tadi mau mengorbankan ya, kami udah niat walaupun namanya nggak dibilangin lagi juga katanya nggak apa-apa cacat gitu. Nggak apa-apa. Adalah niat gitu. Alhamdulillah yang saya nggak taruh di masjid ya saya taruh langsung. Iya. Tidak paham padanya mak kita begitu. Iya. Apa ya tadi? Apa-apa. Jadi memang seperti saya bilang tadi, kalau kita ngorban contohnya nih, kita minta tolong di masjid yang motongin doang, daging kita minta lagi boleh, asal untuk dibagiin. Bukan untuk dimakan sendiri. Atau kalau kita memang bisa ya mengorganisir sendiri, silakan. Ya kita mampu, ya silakan, nggak masalah. Nggak ada paksaan mengenai naruh dimanapun, bukan suatu ketentuan. Ya satu. Yang kedua, ya masalah pemberian nama itu sebenarnya tradisi aja Bu, bukan suatu keharusan. Ini orang kita kadang banyak salah. Ya, suatu tradisi jadikan suatu hukum. Ya, sebutin namanya aneh korban 7 orang bulan gitu. Ya, Allah tahu apa yang kita niatin. Ya. Iya kan Nabi udah bilang innamal a'malu binniyat. Amal itu sesungguhnya yang dilihat apanya? Niatnya. Ya. Sebuah hari aneh naruh hewan kurban 1 kambing ya. Tolong bacain niatin pahalanya buat orang tua saya yang malam bulan. Ya, itu tradisi aja Bu, bukan itu keharusan. Yang penting apa ya? Niatnya. Ya karena emang kebiasaan kita kayak diumumin di Masjid Al-Naba tuh, sapi dari ini, 3 ini, itu kebiasaan udah biarin dah. Ya. Jadi ketika ada orang motong nggak disebutin namanya jangan kesini. Apalagi disakit hati, kesel kok namanya gue nggak disebutin. Kita korban buat siapa sih? Buat Allah. Ya kan kita korbankan diri kita untuk Allah, bukan manusia loh, bukan hewan, bukan manusia nih tapi hewan. Tuh, ya. Jadi udah kita serahin aja dah sama yang puasa. Ya. Tuh. Baik. Jadi nggak apa-apa sudah nabun ya. Jadi kita koordinasi sendiri, kita bagi-bagiin lagi. Kalau kita ngorban nama kita kan ya, terus kitanya meninggal, besok ini harus ganti ya namanya. Tadi saya bilang masalah pemberian nama itu suatu tradisi aja. Kalau buat goroknya itu buat nyebut itu sama. Oke. Nggak harus diganti gitu ya. Enggak. Nanti kan yang motong tuh bayar, nyebutin Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal hadhil udhiyah. Udah, bismillah. Orang kan kadang kalau nggak disebutin jadi beda. Iya. Jadi gua korban nggak disebutin nama gue. Korban lagi dong. Jangan ya. Apapun Bu yang kita korbankan sebenarnya kan itu kalau bisa serahasia mungkin. Kan makanya Nabi dalam sebuah hadis mengatakan ada 7 orang yang bakal dapetin naungan di hari kiamat nanti, yang orang lain nggak dapat naungan kecuali 7 orang ini. Di antaranya siapa yang 7 itu Bu? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, dia merahasiakan sedekah yang dia keluarkan sampai-sampai tangan kirinya dia nggak tahu kalau tangan kanannya ngapain wadah sedekah. Itu Bu, ya. Masa kita pengen diumumin, ya umumin perlu juga sih untuk merangsang orang lain. Ya, biar orang tertarik, oh si Anu ya saya pun bisa ngorban sapi 3 ekor, masa gua kalah sama dia. Jadi aja ustazah bisa, bukan tukang dagang banyak duit kayak banyak kan juga gue kan gitu. Contohnya ya itu nanti kalau bakal ingin jadi riya jangan ya. Sekali lagi saya katakan niatnya apa yang kita niatkan ya, bukan apa yang kita pengen cohor, bukan. Biar tekor asal sohor jangan. Tuh. Jangan tekor juga. Yang penting kesohor, yang perlu itu ya. Waqala Imam Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, at-tasadduq bil kulli ahsan ala kull. Ya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan meskipun itu dalam bentuk korban yang sunnah, ya, lebih baik disedekahkan semuanya. Ya. Tuh, sedekahin semuanya kalau memang kita
ya nggak perlu. Udah daging banyak pun di rumah kemarin Lebaran tahun lalu aja masih ada katanya. Taruh freezer? Iya, iya ada setahun lebih atau 2 tahun. Ya kagak enak bu, daging kelamaan di freezer juga. Udah aneh. Ya, ada rasanya udah tuh. Iya, daging kurban langsung dimasak jadi olah enak gitu. Ya. Tuh. Falau lam yarud at-tasadduq bil kul, ya. Kalau seseorang dia korban, ya, tapi dia nggak mau apa itu nyedekahin semuanya, famal ladzi yaf'al. Apa yang harus dikerjain? Dia korban nih, ya. Dia nggak mau menerima dan nggak mau sedekah juga. Nah, artinya nggak mau sedekahin semuanya, ya. Kila ya'kulu binis. Nih, ada mengatakan mungkin dipikir dikit nggak mau, mainnya setengah. Separuh. Ya, maka dikatakan ya'kulu binis, ya. Setengah dia makan, wa yatasaddaq binis. Setengahnya lagi disedekahin. Boleh disebut. Pendapat ada mengatakan boleh. Ghazali mengatakan. Ya, ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, kaulnya kaul dari Imam Ghazali. Ya, mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala fakulu minha. Ya, maka makanlah oleh kalian minha dari sebagian. Wa atimul ba'isal faqir. Selebihnya diapain? Bagiin kepada orang yang fakir. Separuh dibuat, separuh dikasih orang. Ya, kalau memang dia nggak mau sedekahin semuanya. Ya, nanti kan orang gue kan pengen nyicipin juga namanya daging kurban, kata orang manis, bener gak? Daging kurban manis katanya. Ya, ada orang bilang begitu bu. Ya, tapi emang beda. Kalau orang yang tahu bisa bedain bu daging kurban sama daging pasar. Kuahnya enak kan? Kuahnya aja enak. Sedap ya. Rasa emang Iya. Habis ngorban pagi siang lah taruh jam 10 udah rapi tuh. Ya, Poam bikin apa tuh? Pindang tulang enak rasanya beda ya. Pindang tulang. Padahal tulang itu pindang ya. Iya. Dagingnya banyak tulang dua. Tulang engkol kayak mau iga kayak Tulang pala kayak. kalau daging pale enaknya di asam garam. Makan nggak kelihatan orang lewat tuh. Ya. Kata gondrong. Tulang gondrong. Tulang gondrong kok. Iya, insyaallah ya. Tuh, jadi ya boleh dia ngambil setengah lagi diapain? Sekalian, ya. Wa hadza nasu alaihi Syafi'i radhiyallahu anhu fil qadim. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang lama. Ketika Imam Syafi'i masih berada di Irak. Jadi kan pendapat Syafi'i ada dua, ada yang qadim, ada yang jadid. Ya, qadim pendapat yang lama, jadid yang baru. Qadim waktu dia di Irak, jadid waktu dia di Mesir. Ya, dua-duanya pendapatnya benar enggak? Benar, enggak ada yang salah. Ya, kalau pendapat yang benar cari yang paling benar, dua-duanya benar nih. Cari yang paling benar. Ya, kalau benar ame benar banget, pilih yang mana? Benar banget. Ya, makanannya sehat, ada yang lebih sehat, pilih yang mana? Sehat ada lebih. Ya dikasih duit, ada yang dikit, ada yang banyak, pilih yang mana? Banyak. Sama-sama dikasih duit bu, ya kan? Ibu dikasih duit sama anaknya sekian, sama anak satu lagi sekian, pilih yang mana yang banyak kan yang ngasihnya gitu. Buahnya kerja apa saat ini kerja apaan yang perempuan kerja malam ada ngasih duitnya. Iya, ya. Tinggal terima doang berapa susahnya kan? Lah iya. Min gue ditakbin wala nasab katanya kan, nggak ada capek, nggak kayak lemah-lemah udah orang tinggal terima. Ya ambil aja, cuma jangan serakah juga.
Wa qila ya'kulu as-sulus wa yahdi as-sulus wa yatasaddaq bis-sulus. Ya, sepertiga dia makan, sepertiga dihadiahin, sepertiga disedekahin. Coba jadi bedain. Kan hadiah. Sedekah, hadiah, sama makan. Oh, hadiah ya. Kalau hadiah sama guru, ya, sama teman-teman yang mampu. Ada kan teman kita nggak semua orang susah bu. Iya, anak kaya. Tunjuk tangan yang kaya. Gitu. Tangan yang kaya. Ya, yang kaya jangan ngaku nggak kaya, nggak boleh. Ada diungnya. Ya, tuh mental kita bu semiskin apapun, tapi mental kita orang kaya. Iya, jangan malu. Iya, jangan udah miskin mental miskin susah. Ya, ya udah perlu ceking lagi. Iya ya, yang penting mental tuh bu. Kita jadi pengurus apaan aja bu, yang utama kita harus mental orang kaya. Iya, kenapa lagi pengurus masjid? Jangan jadi mental orang miskin susah. Iya, dia kagak, udah kayak belagi ke orang kaya aja so. Ya, kenapa? Karena kita yakin pasti ada Allah yang bakal ngapain? Bantu. Ya, kalau kita kan bergantung sama manusia kan nggak boleh. Ya, nggak boleh kepada selain Allah. Ya kan? Nah, kalau kita bergantung sama manusia berarti kita apa? Lemah banget. Ya kan? Sekaya apapun manusia pasti bakal miskin. Ya kan? Semiskin apapun manusia pasti akan merasakan kayanya. Kan gitu. Yang penting kita sadar kalau itu adalah apa? Ya, sesuatu memang Allah sudah berikan kadarnya masing-masing. Allah kan sudah katakan dalam Al-Qur'an, walaqad qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi-bagi kalian rezeki untuk kehidupan kalian di dunia. Ya, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang kaya banget, ada yang susah banget. Ya, itu memang udah bagiannya, Bu. Ya, jangan pernah kita merasa iri dengan apa yang orang lain dapetin. Ya, wala yatamannau ma fadlallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ya, jangan kita pernah harap iri, ya kan? Si anak kok duitnya banyak banget dari mana sih? Padahal gue lihat di rumah aja. Atau di ngepet kali malam Jumat. Atau di miara tuyul kali. Ya. Jangan bu, makanya sering saya katakan ibu-ibu jangan melihat atau memandang hasil seseorang. Kalau kita melihat atau memandang yang kita lihat hasil seseorang yang ada jatuhnya kita bakal hasud, bakal iri. Ya, boleh jadi ibu ngelihat dia sering di rumah, tapi kontrakannya banyak. Enak pintunya. Punya ATM gedor banyak. Anaknya banyak paling ngasih 500 kali 4 berapa? Jangan. Ya, biarin lah. Dia ada di rumah, mungkin emang udah nggak dikasih sama anaknya dah, mak di rumah aja dah tenang. Jangan capek-capek tiap bulan ntar ya ada anak pertama ngasih 2,5 juta, anak kedua 3,5 juta, anak ketiga 4,5 juta ya itu bu enak banget tuh ya ngapain lagi coba ya apalagi udah tua mau ngapain lagi sih Jangan bisa pakai alis saja. kenapa Jangan bisa dandan saja. oh dandan mah perlu Penampilan teh. Penampilan. Iya penampilan apalagi masih punya laki ya dandan yang benar Saya nggak punya. Iya jangan jadi orang kalau masih punya laki pas-pasan jangan tuh kesian lakinya ya ntar kalau laki nyari lagi jangan salahin Tetangga lebih hijau ya. nah rumput tangga lebih hijau lebih subur lagi bisa jadi rumput dilihat padi bukan rumput Matanya terbalik. padahal tuh rumput di tangga itu dibilang padi dia ya padi pandan wangi lagi Padi. Ya pagi nanya udah. iya jangan jadi sepertiga dibagi bu ya sepertiga makan sepertiga orang miskin sepertiga buat orang kaya nggak apa-apa hadiah ya jadi nggak ada istilah orang kaya jangan dibagi sering makan daging enggak kayak gitu kiai ustaz jangan dibagi seringan juga dia makan daging nggak begitu bukan ingetin ngasih tahu iya ya kadang kan orang memandang salah bu Ustazah Anu tuh udah kaya mobilnya cakepan dia kita ya nggak perlu dikasih apa-apaan bukan begitu sebaik-baik hadiah bu ini saya kasih tahu ya sebaik-baik hadiah itu kepada orang soleh kepada para guru kepada orang-orang yang apa yang kita cintai ya
Jadi pandangannya bukan dilihat dari kemampuan seorang guru, kemampuan seorang tidak. Kalau kita mau ngasih hadiah, kasih aja udah. Hadiah loh, Bu, bukan sedekah. Kalau sedekah Anda tolak. Iya. Nggak mau saya menerima sedekah sekecil apapun. Segede apa? Kecil apapun saya tolak. Kecil aja saya terima nggak tolak. Lagi gitu ya. Hadiahnya ada pahalanya katanya. Hadiah Ada. Ada pahalanya kan katanya. Ada. Hadiah. Ada pahalanya juga. Ada. Sekarang saya tanya Bu, ibu ngasih kepada orang yang ibu cintai, dan ini anak muda nih, Iya. ngasih kepada pacarnya itu sedekah atau hadiah? Iya. Iya sedekah. Kalau saya ibu jadi anak perawan, ibu bilang enak aja lu ngasih sedekah sama gua. Ya, marah emaknya. Hadiah bukan sedekah. Ya. Jadi bagiin Bu, kalau ibu ngorban kasih saudara meskipun dia kaya kasih nyicipin biarin. Tuh, nggak dilihat banyak nih kepedulian kita ini. Ya, kan enak Bu tetangga ya Allah. Ya, jangan ada istilah nanti ngarepin. Biasanya ngasih, tau nggak ngasih jadi ngarep. Kemarin kok nggak ngasih tumben udah nungguin aja. Ya, udah beliin bumbunya buat rendang. Masih di pasar di samping Udah beli kecap. Kayak paling asin. Rasa pang suruh nyiapin bumbu dulu. Enggak ada. Ada yang bawa. Memalukan. Dapat jatah dari Alina, Pak, dapatnya apaan? Perut. Nggak jadi sembur, nasutu. Iya. Biasanya sana bawa ini ya, bikin muda, bikin bu. Ini udah ngaduk-ngaduk udah numis tuh bumbu. Biasanya dia bawa jam segini nih katanya. Sore maghrib isya sampai setengah 10 setengah 12 datang ke bikin sudah. Ibu ada bumbunya caretan. Telepon aja jawabnya ada bumbunya sang saya ada jawab. Jangan Bu, makanya kita jangan pernah mengharap kepada manusia. Contoh kecil itu aja kayak gitu kita. Ya. Karena kan kemampuan orang nggak selamanya apa yang kita lihat. Watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya, dunia itu berputar Bu pada manusia itu. Pentil ban nggak selamanya di bawah Bu. Ya, tukang pompa ban nggak ada yang nggak demen pentil di bawah, ada yang di tengah di demen. Ada yang di atas sampai nongol pinggir. Tukang pompa ban, ya. Tuh, itulah dunia seperti itu Bu. Ya. Berputar selamanya itu. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang pengen berakikah tapi di waktu kurban? Mana duluan ini? Kurban duluan atau akikah duluan? Katanya bagusan korban dulu kan. Ya. Tadi disiarin. Pendapat mengatakan, ya, kita lihat momennya. Waktu, kalau memang waktu kurban, kita kurban aja dulu dah. Kenapa? Karena kalau akikah kapan aja bisa. Ya. Allahumma kecuali kalau memang waktunya berbarengan dengan kurban. Nggak apa-apa di akikah waktu kurban dulu aja dapat pahalanya tuh. Kalau memang kebetulan ya hari yang disunahkan hari ke-7 anak saya pasti lahir hari ke-7 tanggal 11 Zulhijjah. Nah, kekain dapat pahala kurban. Sama Bu, ketika kita niat puasa sunnah pengen bayar kodok, niatnya kodok tapi waktunya berbulan waktu sunnah puasa, dua-duanya dapat. Asalkan waktu yang memang perhitungan pas. Tapi kalau nggak ada perhitungan lebih baik kurban dulu baru diakikahin. Ya. Mau dibarengin aja masalahnya. Banyak kan begitu, ngomong wajib lagi. Tuh, ya. Karena kan syaratnya memang sama hewannya juga, tapi cara pendistribusiannya itu yang beda. Ya kan kalau kurban kan kita ngasihnya mentah. Kalau akikah kan kita ngasihnya apa? Matang. Gitu. Ya. Jadi kita harus tahu memang. Ini makanya saya bilang panitia itu nggak gampang. Ya, panitia kurban kayak panitia zakat harus orang yang ngerti ada di situ. Tadi waktu pengajian subuh di Jatimama dan nanya Ustaz,
Saya ini kebetulan panitia apa kurban. Orang ngasih sapi ini hilang, gantiin itu jadi hilang. Aku jawab, ya kan karena udah nyerah, udah terima ijab kabul. Iya, hilang gantiin kok. Nah, iya, itu panitia tugasnya itu. Berat. Tapi hilang kita semalam gitu. Entah orang potong atau orang balari. Kalau balari kayaknya nggak mungkin dah tuh. Ini kan lama sapi juga. Tuh, makanya jangan gampang kita mau ya menjadi panitia apapun kalau kita nggak mampu. Kalau nggak mampu tanya, kalau malu nanya jangan jadi panitia. Iya, panitia zakat teman mana anak muda jadi panitia zakat itu. Ya, terbeli makanan dan duit itu makanan berjaya dia. Sama ya. Cuma duit orang, bukan duit kita, Bu. Ini amanah orang untuk diapain? Dizakatin, bukan untuk dimanfaatin. Ya, zakat itu artinya apa? Membersihkan harta itu orang. Ya, nah kalau ente orang ngasih ke ente zakat kemudian ente nyalahguna itu jadi dosa dia kagak? Dosa. Kita orang niat ngasih tanah disuruh pesennya buat sekolah, ini bangun pasar. Boleh gak? Boleh. Penyalahgunaan namanya itu. Ya, orang suruh bangun buat rumah sakit jadi sekolah, nggak boleh juga. Ya, tergantung apa yang menjadi pesan tuh orang yang berwakaf. Kecuali kalau sifatnya umum, aneh kasih tanah nih Pak Haji, gimana sekian hektar. Terus masalah penggunaannya gimana? Terserah Pak Haji, yang penting bermanfaat. Kalau terserah, monggo dah tuh. Tapi kalau ditakyin, ditetapkan, ini saya pengen buat dibangun masjid tanah ini ya. Karena aneh pengen tanah ini buat dipakai orang sujud setiap hari. Wajib tuh orang si nazirnya menjalankan apa yang menjadi pesan itu dari ahli warisnya itu. Ya, nggak boleh penyalahgunaan. Ya. Ibu sekalian, selesai sudah pembahasan kita tentang ya apa kurban. Insyaallah kurban yang akan kita laksanakan pada tahun ini akan lebih baik lagi, yang lebih berkualitas lagi, dan kita diberikan kemampuan untuk selalu melaksanakan kurban di setiap hari raya Idul Adha. Ya insyaallah sekali lagi kita akan berlebaran kalau tidak berubah pada hari Kamis. Ya, hari Kamis jatuhnya tanggal 29. Ya, di Mekah sekali lagi saya katakan lebarannya hari Rabu tanggal 28 waktu di sini. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Ustaz, di sana orang udah lebaran kita masih puasa Arafah kan haram, jangan ikut-ikutan. Jadi sana biarin dia punya hukum, kita juga punya hukum di sini. Hukum itu berlaku sekali lagi saya gariskan di mana kita berada. Ya, bukan kita berpijak kepada suatu negara tertentu. Ya, lah kalau saya katakan kalau ibu pengen ikut hukum di negara Saudi, pengen lebaran sama dia, kenapa pas korban doang sholat juga inti subuh jam sholat jam 4:30 sini, entah jam 10 baru sholat. Iya. Kan kita suruh waktu sini subuhnya jam berapa? 9:30. Ya, itu. Yang lain juga ikutin asar jangan jam 7:30, 7:30 malam baru itu sholat asar. Ini kan beda 4 jam. Ya. Jadi hukum itu berlaku di mana kita berada, bukan kepada suatu negara yang ada tertentu. Kalau dikatakan dari organisasi Muhammadiyah